Kalau yang biasanya terkait bencana itu banyaknya tuh PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Tapi itu nggak permanen ya pastinya Mas ya. Maksudnya toh sekarang juga berjalan seperti biasa. Banyak banget nih masalahnya. Anak-anak bocil-bocil ini SD aja sudah bully temannya dan yang korban pembulian ini gitu ya. Entah dibully secara keterlambatan tadi seperti Mas Afga jelaskan, ada juga visualnya, fisiknya gitu ya. Entah dia pendek, tinggi dan sebagainya atau mukanya bagaimana, itu juga korban-korban pembulian ya. Misalkan itu belum. Film horor Insidious itu Aduh jangan horor. Kelemahan saya. itu cukup terkenal ya Bu, sampai ada berseri-seri. Itu di cerita filmnya itu mengira bahwa rumahnya yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Jadi ini sebenarnya kecemasan warga Jogja itu waktu gempa. Di tahun 2006 tuh gempa besar di Jogja ini kan. Dan itu semuanya itu mengalami kayak trauma. Mungkin ya, cemas, trauma. Jadi sempat itu diadakan sesi, saya ingat banget di 2006 itu setelah gempa itu terjadi, ada sesi-sesi untuk penyembuhan, masa-masa terapi. Karena bener-bener yang motor lewat, truk lewat, kita panik. Ya kan, karena gempanya besar dan itu merubuhkan, korban jiwanya banyak. Mungkin bisa di googling kalau yang lahir di era-era Gen Z ini mungkin masih umur berapa ya di 2006 itu. Masih SD Bu. Itu Jogja tuh bener-bener kondisi chaos waktu itu, bener-bener yang sulit untuk mencari bahan makanan, termasuk seperti itu. Kalau yang biasanya terkait bencana itu banyaknya tuh PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Tapi itu nggak permanen ya pastinya Mas ya. Maksudnya toh sekarang juga berjalan seperti biasa gitu ya. Oh iya betul, ada yang berlanjut, ada juga yang itu suatu reaksi emosional yang wajar. Termasuk ini juga kecemasan itu termasuk anxiety tadi itu yang dijelaskan itu bukan permanen ya, maksudnya bisa disembuhkan, bisa. Oke. Kalau misalnya dia levelnya udah gangguan kecemasan, istilahnya bukan sembuh tapi pulih. Pulih. Dan yang namanya gangguan itu sampai kapanpun akan terus terbawa. Namun gejalanya yang diturunkan, adaptasinya yang disesuaikan. Jadi misalnya cemas, karena sudah misalnya udah di level menerima kecemasannya itu hidup berdampingan dengan kecemasan, atau bahkan sudah bersahabat dengan kecemasannya. Dia udah tahu, di situasi seperti ini yang bisa memunculkan kecemasan saya. Hal seperti ini yang ketika saya menerima dari orang lain, ini yang bisa men-trigger kecemasan saya. Sehingga dia antisipasi gitu. Makanya sekarang tuh kayak misalnya banyak tuh yang di medsos, nggak apa-apa kalau misalnya kamu ingin menjauhi seseorang sejenak, menetapkan boundaries, itu wajar. Nah itu salah satu langkah antisipasi kalau kita mengenali bahwa kecemasan kita itu misalnya terkait dengan interaksi orang lain. Ini untuk kasus anak-anak pembulian anak ya. Sekarang kita agak mengerucut nih tentang pembulian anak karena banyak banget nih masalahnya. Anak-anak bocil-bocil ini SD aja sudah bully temannya dan yang korban pembulian ini gitu ya. Entah dibully secara keterlambatan tadi seperti Mas Afga jelaskan, ada juga visualnya, fisiknya gitu ya. Entah dia pendek, tinggi dan sebagainya atau mukanya bagaimana, itu juga korban-korban pembulian ya. Misalkan itu dia lepas dari sekolah dasar, di SMP itu akan terbawa nggak sih perasaan dia itu, trigger-triggernya itu di SMP-nya atau SMA-nya. Terus misalnya kan lingkungan baru terus tuh Mas, ya kan? SD mungkin dia lingkungan baru, SMP itu terbawa nggak? Terus lingkungan baru lagi SMA terbawa. Terus dia misalnya pindah kota nih ceritanya ke kuliah gitu. Itu masih kebawa nggak sih seperti itu? Saya penasaran sih, maksudnya ya alhamdulillah tidak hidup dalam, walaupun saya dibully orang tua saya sendiri. Tapi alhamdulillah di lingkungan sekolah saya aman gitu loh, karena saya dulu sangat pede banget. Mungkin berkat pembulian di rumah saya jadi pede banget. Jadi dari SD sampai saya kuliah itu pede banget gitu loh. Saya nggak tahu kenapa itu kok bisa begitu. Saya bertanya nih karena banyak banget korban pembulian ini sekarang anak-anak ya.
Gimana Mas Afga dari mungkin hasil surveinya atau ada kliennya seperti itu? Jadi misalnya kayak ada film Insidious, Ibu pernah nonton nggak? Belum. Film horor Insidious itu. Aduh, jangan horor. Filman saya. Itu cukup terkenal ya Bu, sampai ada berseri-seri. Itu di cerita filmnya itu mengira bahwa rumahnya yang berhantu. Jadinya pindah rumah, tapi ketika pindah rumah tetap aja mengalami pengalaman yang menyeramkan. Gitu. Ternyata bukan rumahnya yang horor, tapi anaknya yang diikuti gitu. Nah, sama dengan gangguan kecemasan. Meskipun berpindah tempat, kecemasannya akan tetap mengikuti. Udah kayak bayangan ya Mas ya? Oh iya betul. Nempel gitu kan? Karena masalahnya di dalam diri internal. Nah, misalnya ada kasus yang ketika SD itu dibully terus, tapi ketika SD itu dia tidak melihat itu sebagai pembulian, tapi alam bawah sadarnya itu merekam itu sebagai sesuatu yang sangat mengancam. Jadi sehingga ketika dia masih SD itu masih dia seperti anak-anak pada umumnya, masih main, masih ceria, masih ketawa-ketawa sama pembulinya. Tapi pas masuk remaja, di remaja itu kan dari segi perkembangan itu lebih kompleks ya Bu. Jadi misalnya ada pubertas, hormon-hormonnya juga. Ya betul. Jadi remaja terlalu lebih memperhatikan penampilannya kayak gitu. Terus kayak jadi bingung, kok aku tiba-tiba ini ada perubahan-perubahan yang dirasakan di tubuhnya dan dia belum siap dengan itu gitu. Nah, ditambah lagi misalnya tuntutan sosial, dia kayak diminta untuk melakukan tugas-tugas orang dewasa tapi dia belum siap untuk itu. Nah, ada yang tiba-tiba waktu SD masih ceria-ceria, tapi udah mulai pembulian sejak SD. Nah, ketika dia udah remaja, tiba-tiba berubah kepribadian. Jadi tiba-tiba pendiam, tertutup. Nah, itu adalah suatu reaksi yang tertunda. Jadi yang mestinya reaksi itu muncul saat dia mengalami pembulian itu, tapi karena dia masih anak-anak kan melihat dunia itu penuh warna keceriaan. Jadi nggak memproses itu sebagai pembulian. Nah, barulah ketika misalnya dia remaja, ada triggernya lagi, disitulah kemudian menunjukkan perubahan yang signifikan. Jadi masalah itu bukan hilang tapi tersimpan di alam tidak sadar. Itu bisa dibongkar nggak Mas? Bisa melalui mekanisme katarsis. Jadi materi-materi alam tidak sadar itu dimunculkan semua ke kesadaran. Hipnoterapi juga termasuk. Seperti itu. Jadi bisa dipulihkan tadi ya? Dipulihkan. Seperti itu ya. Mungkin nih kabar gembira nih buat anak-anak gitu ya yang tumbuh dari kecilnya tuh hasil pembulian itu tadi gitu ya, bahwa kalian tuh bisa pulih. Dan jangan khawatir, yang namanya penyintas kecemasan itu kita tetap bisa berdaya. Karena saya juga termasuk penyintas kecemasan yang udah di level gangguan kecemasan kan Bu. Dan itu bisa diantisipasi dan kita tetap bisa berdaya, kita tetap bisa menggapai mimpi kita selama kita, memang prosesnya panjang ya. Jadi kayak di awal itu kalau yang saya analisis dari diri saya sendiri itu penolakan, kemarahan, perasaan tidak terima, kenapa terjadi seperti ini gitu. Lalu kemudian ketika mulai menerima bahwa oh ini namanya cemas, yang saya rasakan ini cemas gitu. Terus oke, yang terjadi di masa lalu itu seperti ini. Jadi pengalaman-pengalaman itu kemudian pelan-pelan diterima, diakui, kemudian itu dilihat sebagai bagian dari diri sendiri tapi tidak menggambarkan diri kita sepenuhnya gitu. Nah, barulah setelah itu kemudian mencari tahu, apa yang bisa aku lakukan. Nah, tandanya kalau kita sudah menerima kondisi kita itu, ketika kita sudah mulai bertanya, oke, aku mengalami ini, lalu apa yang harus aku lakukan? gitu. Gitu. Jadi bukan masih, kenapa aku harus begini? Kalau misalnya kita masih bertanya, kenapa, artinya kita belum menerima. Tapi kalau kita udah mempertanyakan, oke, aku mengalami ini, lalu apa yang harus aku lakukan nih? Jadi berdamai dengan gitu. diri sendiri. Memaafkan semua lingkungan yang pastinya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Afga sudah mampir di studio Rumpi Asik ini untuk sesi yang menarik banget tentang kecemasan, tentang pembulian. Ini yang banyak banget terjadi di anak-anak ini pastinya ya. Besok kita ngobrolin tentang apa lagi nih. Pokoknya yang penting Mas Afga nggak kapok untuk hadir di studio Rumpi Asik. Nggak cemas kan Mas dirimu? Aman Bu. Aman. Oke, Sobat Rumpi Asik yang ingin bertanya-tanya tentang kecemasan, kepanikan gitu, bolehlah nanti kita komen-komen di YouTube Rumpi Asik, di medsos Rumpi Asik, IG, FB, TikTok. Komen aja di situ, yang mengeluarkan aja unek-uneknya di situ boleh. Dan jangan lupa ya untuk tetap saksikan episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.